Tahun 2011, Jepang dihantam tsunami dahsyat yang menewaskan ribuan orang. Akibat bencana itu, Jepang mengalami kerugian 300 miliar dolar. Tapi ada sekelompok orang yang datang membantu warga Jepang yang terdampak bencana tsunami dahsyat ini. Siapa sangka kalau kelompok yang ngebantu itu adalah Yakuza. Ada 70 truk yang berisi bantuan logistik yang ditaksir sampai 500 ribu dolar. Wow. Dan ternyata bantu-bantu korban bencana bukan kali pertama dilakuin sama Yakuza. Oke, gue bakalan bahas gimana sih Yakuza di mata warga Jepang, gimana sejarah munculnya Yakuza sampai jadi organisasi kriminal. Terus kenapa katanya pemerintah Jepang nih nggak mau ngutak-ngutik mereka? Sampai gimana sih nasib organisasi Yakuza saat ini? Selengkapnya di Lempar Topik. Yakuza sangat erat dengan aksi-aksi negatif seperti pembunuhan, teror, dan bisnis terlarang. Menurut Reuters, di Jepang seenggaknya jumlah mereka ini ada sekitar 80.000 orang Yakuza. Ya, sama seperti mafia Italia, Irlandia, dan kartel narkoba Amerika Latin, Yakuza adalah sindikat kriminal. Tapi waktu Jepang dilanda musibah besar gempa bumi di wilayah Kobe tahun 1995 yang menelan korban tewas sampai 6.000 orang, Yakuza langsung datang menolong. Kelompok Yakuza terbesar wilayah Kobe yaitu Yamaguchi Gumi langsung turun tangan untuk ngebantu distribusi makanan dan air bersih untuk warga. Dan mereka juga membangun dapur umum di beberapa lokasi bencana. Sama halnya saat tsunami dahsyat 2011 yang menewaskan lebih dari 16.000 orang. 3 sindikat Yakuza terbesar langsung paling depan nih memberikan bantuan kepada masyarakat Jepang. Kemudian waktu gempa bumi menghantam Kunamoto di tahun 2016, sindikat Yakuza Daimon Kai langsung membantu masyarakat dengan memberikan bantuan kayak makanan, air bersih, dan lain-lain. Dan yang uniknya nih ya, sindikat Yakuza ini tuh nggak pengen warga tahu kalau mereka yang ngirim bantuan. Jadi kesannya tuh mereka kayak anti-hero gitu. Soalnya kan mereka juga ngejalanin bisnis gelap dan image-nya jelek ya di mata masyarakat. Jadi kayak gak enak aja gitu kalau dibilang pahlawan dan takut bantuannya ini ditolak sama warga. Nggak kayak politisi planet Namek, ada bencana langsung ngebantu sih, tapi diliput sana-sini buat naikin elektabilitas. Begitu kepilih, ngancurin lingkungan demi cuan. Jadi karena berbagai bisnis gelap dan image yang buruk nih, Yakuza juga dimarginalkan nih di masyarakat Jepang. Jadi kayak mereka tuh dilarang ke fasilitas-fasilitas umum kayak onsen, restoran, dan lain-lain. Alasannya karena masyarakat Jepang nih banyak yang takut sama mereka. Tapi keren ya, di sisi lain mereka juga care banget sama rakyat yang tertimpa bencana di Jepang. Jadi waktu Shogun Tokugawa berkuasa di tahun 1612 dan berhasil menciptakan perdamaian di Jepang, banyak samurai yang gak ada kerjaan. Karena sebelumnya kan mereka adalah pelayan shogun, terus di masa damai ini mereka nggak begitu dibutuhin. Orang lagi nggak perang, tugas mereka kan bertarung. Tapi karena skill mereka nih cuma bermain pedang dan bertarung, akhirnya mereka bentuk kelompok yang dikenal sebagai Kabukimono, alias orang gila yang kerjaannya nih neror sama malak masyarakat Jepang. Gaya mereka nih kayak bandit, dan mereka nih biasanya pakai bahasa slang gitu, bahasa-bahasa slang ala Yakuza gitu. Nah, karena kelompok bandit Kabukimono ini selalu bikin resah masyarakat, terus dibentuklah namanya Machiyako. Machiyako tuh kayak kelompok penjaga keamanan untuk melindungi masyarakat dari Kabukimono tadi, si bandit tadi. Nah, Machiyako alias penjaga keamanan inilah yang menjadi leluhurnya Yakuza, bukan Kabukimono, bukan si bandit tadi. Karena Machiyako nih juga nggak baik-baik amat. Mereka adalah tukang judi, mereka dikenal sebagai tukang judi. Tapi kalau rakyat butuh bantuan, mereka tuh siap ngebantu. Makanya kelompok Yakuza nih ngerasa kalau mereka adalah penjahat yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya, semacam Robin Hood gitu kali ya. Sebenarnya Yakuza nih baru benar-benar muncul dan terbentuk di pertengahan sampai akhir tahun 1700-an. Mereka terbentuk menjadi 2 kelompok, yaitu Bakuto atau penjudi dan Tekiya alias penjual jalanan gitu. Tekiya adalah kelompok yang bertugas melindungi dan menjaga kepentingan pedagang dari rezim Tokugawa.
Tapi pedagang juga harus ngasih setoran rutin kalau mau dapat perlindungan dari Tekiya. Terasa familiar ya sama sesuatu di sini. Kalau Bakuto adalah para penjudi yang dipekerjakan sama pemerintah Tokugawa di sektor konstruksi dan irigasi. Nah, karena sektor konstruksi ini butuh banyak biaya buat ngegaji pekerja, tugas Bakuto nih alias penjudi ini adalah buat ngejebak nih para pekerja untuk ikut berjudi biar duit gajinya nih masuk ke bandar dan disetor ke pemerintah Tokugawa. Bangke kan, ngehe banget ya. Gak heran penjajah Jepang dulu tuh brengsek-brengsek. Dari Bakuto inilah nama Yakuza tercipta. Kata Yakuza ini diambil dari permainan kartu tradisional Jepang yang disebut Hanafuda. Angka terbaik di permainan ini adalah 19, angka terburuknya 20. Nah, salah satu kombinasi terburuk adalah angka 8, 9, dan 3 atau Yakuza. Nah, istilah ini mulai dipakai untuk kelompok Bakuto karena mereka dianggap nggak berguna bagi masyarakat, sesuai dengan angka sialnya itu. Terus, Yakuza juga dipakai buat orang-orang yang terpinggirkan, kayak orang miskin, orang yang nggak punya tanah, sama pembuat masalah. Akhirnya, Yakuza berubah menjadi organisasi kekeluargaan yang berisi orang-orang yang terpinggirkan. Yakuza mengadopsi hubungan yang dikenal sebagai Oyabun Kobun, yaitu peran ayah dan peran anak. Oyabun atau ayah di sini berperan sebagai pelindung, pemberi nasihat dan bantuan. Kalau Kobun atau anak adalah anggota yang bersumpah untuk setia dan melayani sang ayah, alias Oyabun. Bagi orang yang baru bergabung, ada upacara bertukar cangkir sake yang menjadi lambang peresmian hubungan ayah dan anak untuk ngebuktiin nih kesetiaan mereka kepada Oyabun atau ayah. Anggota Yakuza harus terima resiko dipotong jarinya atau yang dikenal dengan istilah Yubitsume. Tradisi potong jari ini dulu dimulai oleh kelompok penjudi Bakuto supaya nggak bisa megang katana sekuat dulu. Penggunaan tato juga berasal dari Bakuto nih, dari kelompok Bakuto. Jadi setiap anggota yang ngelakuin pelanggaran itu ditato. Tapi di era Yakuza, tato juga dipakai untuk menguji kekuatan anggotanya. Tato juga dipakai untuk menandai kalau dia tuh anggota Yakuza. Seiring dengan berkembangnya zaman, Yakuza jadi sindikat kriminal dengan organisasi yang begitu terstruktur dan berbisnis gelap kayak narkoba, cewek, dan pemerasan. Style mereka juga berubah. Mereka ngambil gaya gangster Amerika dengan jas hitam, kemeja, dasi, dan kacamata hitam. Tapi anehnya, meski mereka berbisnis gelap, pemerintah Jepang nih nggak menyentuh mereka. Ternyata alasannya karena pemerintah Jepang juga butuh mereka sebagai gerakan ultranasionalis sebelum tahun 45. Dan Yakuza juga dipakai sebagai pengaman tamu kenegaraan Jepang. Salah satunya waktu Bung Karno ke Jepang dikawal sama Yakuza. Dan ada Yakuza nih bikin angka kriminal di Jepang juga menurun. Salah satu kelompok Yakuza terkuat adalah Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi mengendalikan lebih dari 2.500 bisnis, perjudian, properti, rentenir, dan mereka banyak investasi di bidang olahraga. Ya, selain bisnis ilegal, Yakuza juga ikut masuk ke bisnis legal, meskipun masih pakai cara-cara kotor. Dari bisnis legal, Yakuza sadar nih kalau mereka bisa narik keuntungan lebih gede tanpa perlu konflik-konflik jalanan. Apalagi mereka jadi bisa menjangkau politisi-politisi dan bisa kong kali kong sama mereka. Makin tajir lagi dong. Tapi di bulan Maret tahun 1992, pemerintah Jepang ngeluarin undang-undang untuk pencegahan kegiatan melanggar hukum yang dilakuin sama Yakuza. Setelah itu, makin banyak anggota Yakuza yang ditangkap sama pemerintah dan banyak anggota Yakuza juga yang memprotes undang-undang baru itu. Mereka mengklaim kalau mereka nih nggak benar-benar jahat. Mereka memegang nilai-nilai samurai untuk membela kepentingan anggota masyarakat yang lemah dan mereka memegang teguh nilai-nilai leluhur mereka. Bukan kekerasan, kata mereka. Terbukti waktu bencana gempa tahun 95 dan tsunami tahun 2011, Yakuza langsung nggak pakai bacot nih nolongin warga yang terdampak bencana. Selain itu, nggak sedikit juga warga Jepang yang menerima keberadaan Yakuza. Bahkan riset dari NPA di tahun 2017 nunjukin kalau penurunan anggota Yakuza berimbas sama meningkatnya kejahatan di Jepang. Wow. Tapi karena masa depan Yakuza penuh ketidakpastian di Jepang, jumlahnya terus menurun. Ditambah minat anak muda Jepang untuk join Yakuza relatif minim gara-gara aturan ketat dari pemerintah dan stereotip masyarakat yang buruk ke Yakuza. Belum lagi ditambah angka kelahiran Jepang yang rendah. Ya, kita nggak tahu ya berapa lama lagi Yakuza bakal bertahan di Jepang mengingat regenerasinya yang minim.
Ya udah segitu aja dari gua. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa langsung lu koreksi di kolom komen. Karena ini lempar topik, gue lempar topiknya, lu yang riset sendiri detailnya. Ciao.